Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan melihat ke dalam apa yang saya sebut sebagai cermin rohani yang disediakan Alkitab. Tujuannya bukan untuk menghakimi, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memeriksa diri kita sendiri, belajar, dan bertumbuh bersama lewat beberapa kisah peringatan yang paling kuat dalam firman Tuhan. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya Alkitab itu nggak cuma memajang kisah-kisah para pahlawan iman yang hebat? Kenapa kitab suci justru dengan sangat jujur, bahkan belak-belakan, mencatat kejatuhan, kompromi, dan karakter-karakter yang bisa dibilang merusak? Ini pertanyaan teologis yang sangat penting loh, dan untungnya Alkitab memberikan jawabannya sendiri. Nah, ini dia jawabannya. Setiap cerita bahkan yang paling kelam dan sulit sekalipun, itu dicatat untuk jadi pelajaran buat kita. Kisah-kisah ini bukan untuk mempermalukan tokohnya, tapi untuk mendidik kita, untuk memperingatkan kita, dan yang paling penting pada akhirnya, untuk membawa kita pada pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Ini peta perjalanan kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan mulai dengan fondasinya, yaitu cermin Alkitab itu sendiri. Lalu, kita akan identifikasi 9 pola karakter yang perlu kita waspadai. Dari situ, kita akan lihat betapa berbahayanya pola-pola ini kalau masuk ke dalam pernikahan dan pelayanan gereja. Dan yang terpenting, kita akan gali sampai ke akarnya dan menemukan jalan menuju pemulihan sejati. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Hal pertama dan paling mendasar yang harus kita sepakati adalah fokus kita di sini. Kita akan bicara tentang pola-pola rohani yang abadi, yang melampaui gender, budaya, dan zaman. Biar dari awal kita jelas ya, pembahasan ini sama sekali bukan tentang gender. Ini tentang karakter dan roh yang merusak. Pola-pola yang akan kita bahas ini bisa muncul pada siapa saja, pria maupun wanita. Dan inilah sebabnya relasi, terutama yang paling intim, tidak pernah netral secara rohani. Sebuah relasi itu pasti akan membentuk kita atau justru menghancurkan iman kita. Oke, sekarang waktunya kita benar-benar melihat ke dalam cermin itu. Mari kita bedah satu persatu studi kasusnya. Anggaplah setiap karakter ini adalah sebuah cermin rohani yang bisa membantu kita mengenali pola-pola ini, mungkin dalam diri kita sendiri atau di sekitar kita hari ini. Pertama, kita lihat 2 pola yang paling ekstrim, kontrol dan eksploitasi. Ada Isabel. Roh Isabel ini melambangkan kontrol total melalui intimidasi, manipulasi rohani, bahkan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya pada seorang pemimpin dan seluruh bangsa. Nah, di sisi lain ada Delila. Dia mewakili pola eksploitasi emosional. Senjatanya bukan kuasa politik, tapi perasaan. Dia menjadikan cinta dan kelemahan pasangannya sebagai senjata untuk menghancurkan panggilan Tuhan dalam hidup Simpson demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, ada pola yang jauh lebih halus, tapi bisa sama mematikannya. Kompromi dan keduniawian. Lihatlah istri-istri Salomo. Ini contoh tragis bagaimana kompromi iman yang seringkali dibungkus dengan kata toleransi atau demi kedamaian dalam hubungan ternyata bisa mencemari dan meruntuhkan hati yang paling bijaksana sekalipun. Lalu ada istri Lot. Dia adalah peringatan abadi bahwa kita bisa saja secara fisik keluar dari Sodom, keluar dari dunia, tapi hati kita masih tertambat erat di sana. Pola ketiga ini adalah tentang hawa nafsu yang tidak terkendali, yang berujung pada kehancuran. Istri Potifar menunjukkan bagaimana hasrat yang ditolak bisa dengan sangat cepat berubah menjadi fitnah yang kejam yang bisa menghancurkan hidup orang benar. Kemudian, kita lihat duet maut Herodias dan putrinya Salome. Mereka adalah gambaran sempurna bagaimana kebencian terhadap teguran kebenaran ketika dipadukan dengan sensualitas yang manipulatif bisa berujung pada konsekuensi yang paling mengerikan, kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Terakhir, mari kita lihat 2 peringatan penting dari Perjanjian Baru. Isabel dalam kitab Wahyu itu bukan merujuk pada satu orang, tapi sebuah simbol yang sangat kuat untuk ajaran sesat yang muncul dari dalam gereja. Dan kemudian ada gadis-gadis bodoh. Ini gambaran yang begitu tragis dari kekristenan yang kelihatannya aktif, sibuk, religius di luar, tapi di dalamnya kosong. Tidak ada persiapan, tidak ada minyak, tidak ada kedalaman rohani yang sejati. Nah, setelah kita mengidentifikasi pola-pola karakter ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat praktis. Mengapa semua ini menjadi sangat berbahaya, terutama saat dibawa masuk ke dalam hubungan yang paling intim, yaitu pernikahan? Begini,
Alkitab memandang pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial atau kesepakatan emosional. Alkitab menyebutnya covenant atau perjanjian suci. Ini adalah penyatuan spiritual yang sangat dalam. Poin krusialnya di sini, Anda tidak hanya menikahi fisik dan kepribadian seseorang. Anda sedang menyatukan diri Anda secara rohani dengan karakter dan roh yang ada di dalam dirinya. Inilah pertaruhan rohaninya. Memilih pasangan yang karakternya belum dipulihkan oleh Tuhan, itu sama saja dengan sengaja membangun zona konflik rohani permanen di dalam rumah Anda sendiri. Ingat ini, pasangan hidup Anda itu punya kekuatan luar biasa untuk menjadi pembangun iman Anda yang terhebat, atau justru menjadi perusak iman Anda yang terdahsyat. Dan pilihan ini, dampaknya bukan hanya untuk Anda, tapi akan meninggalkan warisan bagi generasi setelah Anda. Oke, pertanyaan yang lebih dalam lagi. Dari mana sebenarnya pola-pola merusak ini berasal? Kenapa bisa ada? Menariknya, Alkitab dan ilmu psikologi sebenarnya menunjuk ke satu tempat yang sama, yaitu hati. Coba perhatikan tabel ini. Ini sangat penting. Perilaku-perilaku yang kita lihat di luar seringkali hanyalah gejala dari luka yang ada di dalam. Manipulasi seperti pada Isabel seringkali akarnya adalah rasa tidak aman yang sangat dalam dan trauma. Eksploitasi bisa lahir dari ketakutan yang luar biasa akan ditinggalkan. Sensualitas yang haus perhatian adalah teriakan minta validasi. Ini bukan pembenaran ya, tapi ini adalah diagnosis untuk menemukan akar masalahnya. Dan inilah dasar Alkitabiahnya. Firman Tuhan sudah mengingatkan dari ribuan tahun lalu. Segala sesuatu yang kita lakukan, setiap pola, setiap kebiasaan, setiap tindakan, itu semua mengalir dari kondisi hati kita. Itulah kenapa pemulihan yang sejati tidak bisa hanya mengubah perilaku. Pemulihan harus dimulai dari dalam, dari hati. Sekarang bayangkan ini. Apa yang terjadi ketika pola-pola karakter yang belum sembuh ini, yang berakar dari luka batin ini, justru masuk ke dalam posisi kepemimpinan rohani di gereja? Wah, hasilnya bukan cuma masalah pribadi lagi, tapi menjadi racun bagi seluruh komunitas. Karakter yang rusak, apalagi dalam pelayanan, tidak pernah tinggal di ranah pribadi. Ia pasti akan meracuni jemaat. Seperti yang kita lihat di sini, dampaknya sangat nyata. Bisa dalam bentuk distorsi ajaran, di mana kebenaran dibengkokkan. Bisa menjadi kekerasan rohani yang manipulatif. Bisa menghancurkan komunitas dari dalam, dan pada akhirnya melemahkan iman banyak orang yang tulus. Setelah kita melihat semua masalah dan penyebabnya, kabar baiknya adalah ini. Alkitab tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan tanpa solusi. Selalu ada jalan menuju harapan. Selalu ada jalan menuju transformasi sejati di dalam Kristus. Proses pemulihan ini sangat alkitabiah dan juga praktis. Semua dimulai dari kesadaran yang jujur di hadapan Tuhan tanpa mencari-cari alasan. Dilanjutkan dengan pertobatan yang radikal, berbalik 180 derajat. Lalu, masuk ke tahap penyembuhan luka batin yang dalam, dan diakhiri dengan pembentukan karakter yang baru lewat pertolongan Roh Kudus yang menghasilkan buahnya dalam hidup kita. Ini bukan perbaikan instan, ini adalah sebuah perjalanan transformasi. Dan inilah tujuan akhirnya. Apa yang Alkitab sebut sebagai pertukaran agung. Tuhan tidak hanya meminta kita berhenti melakukan yang lama. Dia menawarkan untuk mengganti total yang lama dengan sesuatu yang baru dan hidup darinya. Kebutuhan untuk mengontrol seperti Isabel ditukar dengan kerendahan hati. Pola eksploitasi emosional seperti Delila ditukar dengan integritas dan kasih yang tulus. Jadi bagaimana kita tahu kalau perubahan itu nyata? Buahnya akan kelihatan. Seseorang yang sungguh-sungguh dipulihkan akan menunjukkan kebebasan dari rasa haus untuk mengontrol orang lain. Dia akan mampu menerima koreksi tanpa langsung defensif. Identitasnya tidak lagi bergantung pada hubungan atau validasi manusia, tapi aman di dalam Kristus. Dan rasa takutnya akan Tuhan jauh lebih besar daripada rasa takutnya kehilangan seseorang. Saya ingin menutup pembahasan kita dengan pemikiran ini. Bagi siapapun di antara kita yang mungkin saat mendengarkan ini, mengenali sebagian pola-pola ini dalam dirinya, pesannya bukanlah penghukuman. Pesannya adalah undangan. Injil adalah kabar baik bahwa identitas lama kita, seburuk apapun itu, dapat disalibkan bersama Kristus. Dan kita dapat bangkit untuk berjalan dalam sebuah kehidupan dan identitas yang baru. Itulah pengharapan kita yang sejati.